Mari kita awali video ini dengan membaik. Skip. Oke. Mari kita awali video ini dengan menyapa. Halo, apa kabar? Dimanapun kalian berada, aku selalu berharap kalian lagi sehat semuanya, lagi semoga itu semuanya baik, cuacanya lagi bagus, suasana hati kalian juga lagi bagus gitu, terus punya semangat yang tinggi kayak aku sekarang. Semangat, si Alfa semangat gitu ya. Aku di sini bawa kabar bagus sama kalian, karena aku mau ngajakin kalian melakukan suatu aktivitas bersama denganku gitu. Apa itu? Jadi aku mau ngajakin kalian buat belajar bareng sama aku. Apaan sih Alfa, baru juga balik kok udah ngajakin belajar aja gitu? Oh, so aman, jangan marah-marah dulu. Aku tuh di sini mau ngajakin kalian belajar, itu maksudnya adalah berproses bersama dengan aku gitu. Jadi kan kadang gini ya, kalau kita sendirian tuh suka kesepian kan, kadang aduh gimana gitu. Nah tapi kalau rame-rame ada temennya, jadi semangat berprosesnya, ya nggak? Gitu. Jadi karena sebenarnya belajar itu adalah sebuah proses untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman lewat apapun caranya. Ada yang lewat sekolah yang formal gitu, kuliah atau research, atau juga ada yang belajar lewat hal-hal kreatif kayak ngelukis, dengerin musik, nonton film, ngegambar. Ada juga yang lewat observasi atau interaksi sosial. Jadi belajar ini apapun caranya, hasilnya adalah mendapatkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman baru yang nantinya itu akan menjadikan diri kita sebagai versi terbaik dari hidup kita gitu. Jadi proses ini tuh adalah proses yang akan terjadi seumur hidup, dan kayak nggak gampang juga sebenarnya sih. Ada ya, tapi mau kita lagi disedih, mau kita lagi seneng, itu tuh semuanya ada pelajaran yang kita dapat, ya nggak sih? Belajar yang aku mau ajakin di sini adalah belajar yang seperti itu, berproses yang seperti itu. Aku pengen ngajakin kalian untuk bisa menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing, tapi ngejalaninnya bareng-bareng gitu kan. Seneng kali ya, ada yang nemenin gitu ceritanya. Kan gini deh, aku tuh juga percaya kalau belajar itu kan juga proses untuk bisa belajar. Setiap orang itu juga beda-beda prosesnya. Kayak aku tadi bilang, ada yang lebih suka ngobrol, ada yang lebih suka secara terstruktur yang kayak ada yang kurikulum yang di sekolah atau apapun itu, dan gak ada yang salah sama itu semua gitu. Karena ini tuh sebenarnya sama kayak prinsip kalau setiap manusia, setiap individu itu unik. Setiap orang itu punya karakteristiknya masing-masing. Setiap orang itu punya apa yang disukainya masing-masing. Jadi kalau mau ditanya mana yang paling benar, mana yang paling salah, mana yang paling baik, mana yang paling buruk, aku rasa nggak ada yang bisa ngejawab itu deh gitu. Kayak contohnya adalah, apa yang berhasil buat aku itu belum tentu berhasil buat kalian. Apa yang gak baik buat aku, apa yang gagal buat aku itu belum tentu gagal buat kalian. Jadi setiap orang itu punya prosesnya masing-masing gitu. Jadi kalau mau ditanya mana yang paling baik prosesnya, itu buat aku nggak ada jawaban yang pasti. Nah, profesor aku juga pernah bilang, nggak pernah ada satu jawaban pasti untuk semua pertanyaan gitu. Jadi bisa nggak ada yang paling baik, nggak ada yang paling benar, dan kita nggak punya hak untuk ngejudge kalau ini adalah cara yang terbaik. Nggak ada, karena itu akan berbeda-beda setiap orangnya. Contohnya kayak aku nih,
buat informasi aja. Jadi kalian tahu MBTI kan, yang tes personality itu 16 tes personality. Aku tuh MBTI-nya itu adalah INFP. Nah, orang-orang dengan tipe N itu adalah orang-orang yang punya imajinasi yang sangat tinggi banget gitu, dan kayaknya itu juga terjadi sama aku. Aku tuh anaknya sangat mudah berimajinasi. Aduh, ini bisa jadi buruk, bisa jadi baik juga nggak sih? Ya intinya gitu. Aku tuh suka banget baca buku, suka banget baca buku, baca komik, baca novel, terus nonton film, dengerin musik. Aku tuh anaknya tipenya gitu banget. Makanya dulu waktu SMA aku tuh pernah banget loh dimarahin sama ibuku gara-gara aku tuh daripada baca buku pelajaran, aku tuh lebih sering baca komik atau novel. Aku sering diem-diem ngerental komik sama novel dulu buat dibawa ke rumah, dan aku sering banget dimarahin sama ibuku. Tapi nih kalau dipikir-pikir, dari situ aku tuh sebenarnya belajar banyak. Karena aku tuh percaya gini, orang-orang yang membuat karya ini, mereka menuangkan point of view-nya mereka atau pandangan mereka lewat karya itu gitu. Secara nggak langsung aku belajar hal-hal baru yang nggak pernah aku dapat sebelumnya. Aku belajar sesuatu hal yang baru dari pandangan orang lain yang dituangkan lewat karya gitu. Contohnya kayak misalkan ada novel yang latar belakangnya tuh budaya di Paris atau di mana gitu, yang aku tuh belum pernah ke sana gitu. Tapi lewat novel itu aku punya bayangan, oh ternyata Paris tuh kayak gini ya, ternyata kota ini tuh seperti ini ya. Atau nih kalau ada yang suka detektif Conan nggak? Kalau kita baca detektif Conan itu kan misteri kan, komik misteri yang menceritakan tentang bagaimana mengungkap suatu kasus pembunuhan atau suatu kasus apapun itu gitu. Nah dari situ aku belajar, oh gini ya, ternyata kita bisa berpikir dengan cara yang seperti ini ya. Nah hal-hal yang aku pelajari di sini tuh aku terapkan ke dalam kehidupan aku sendiri, dari hal-hal yang kecil, kayak kehidupan aku pribadi, kayak bagaimana aku berkomunikasi sama orang tua, bagaimana aku berkomunikasi dengan teman gitu, sampai ke hal-hal yang besar mungkin, kayak mengambil keputusan atau berpikir kritis untuk kerjaan-kerjaan aku misalkan. Itu bisa banget dipakai, dan itu kita bisa dapat dari manapun sumbernya gitu. Jadi ini tuh bukan hal yang saklek harus, oh iya ya belajar itu harus semalaman baca buku, ngitung matematika. Enggak, kita bisa lewat apapun itu, dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Setiap orang karena mereka punya caranya masing-masing. Lewat konten itu aku pengen ngajakin kalian untuk berproses bareng sama aku, untuk saling bertukar pikiran, saling bertukar point of view, saling bertukar pandangan gitu, dengan topik-topik yang mungkin buat kalian bisa menarik gitu. Kayak misalkan mungkin kita bisa bahas lagu, atau kita mungkin bahas hal-hal yang susah ya, meski dari hal-hal yang kecil mungkin yang sederhana, sampai mungkin kita juga bisa diskusiin hal-hal yang besar. Aku akan bikin video tentang topik-topik itu, membahas topik-topik itu dari point of view aku, dari pandangan aku. Tapi aku juga berharap kalian juga bisa kasih aku masukan, kasih aku pandangan, point of view kalian lewat kolom komentar, atau kalian juga boleh banget DM aku lewat Instagram aku gitu. Karena tujuan dari konten ini adalah kita bisa belajar bersama-sama, dan kita bisa bertumbuh untuk menjadi orang yang jauh lebih baik bareng-bareng. Semoga, aku berharapnya ini gak cuma bermanfaat buat aku, tapi ini juga bisa bermanfaat buat banyak orang gitu. Aku harap kalian menikmati konten aku, dan jangan lupa untuk subscribe, pencet loncengnya buat dapat notifikasi. Jangan lupa juga komen-komen biar kita saling berinteraksi satu sama lain. Katanya kan kita nggak boleh memutus silaturahmi kan, jadi ayo kita bersilaturahmi lewat kolom komentar yang baik-baik ya. nggak yang kritik membangun juga sangat diterima gitu. Jadi kita bisa bertumbuh bareng-bareng gitu. Gitu aja kayak video aku hari ini. Kayak aku juga stamina nya sudah mulai menurun.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Bye.